merah ini ya. Ini yang topik yang akan kita bahas hari ini tentang teknik samplingnya dan tentang bagaimana kita melakukan analisis karakteristik sedimen. Oke, kita review sebentar materi di kuliah 4. Pertama, kita tahu sedimen itu merupakan endapan dan sedimen merupakan hasil pelapukan terhadap tubuh batuan yang mengalami pengikisan dan terus masuk ke perairan dan mengendap di dasar perairan. Nah, kemudian ilmu yang mempelajarinya itu disebut ilmu sedimentologi. Kemudian mekanisme transport sedimen sendiri itu ada 3 mode, suspend, bed load, dan dissolve ya. Kemudian juga modelnya seperti ini ya. Kalau dissolve itu dia hanyut ya, hanyut terbawa air, kemudian ada saltasi atau melompat-lompat karena perpindahan akibat pengaruh gerakan air atau arus. Kemudian ada bed load transport yang terjadi di dasar perairan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita mengambil sampel sedimen ya, cara kita mengambil sampelnya, di mana teknik ini yang nanti mana tahu kalau ada dari kalian yang studinya atau skripsinya nanti pengen meneliti tentang karakteristik sedimen, transport sedimen, kemudian pola transportnya ya. Nah, ini teknik sampling dan analisisnya akan kita bahas di materi hari ini. Oke. Secara garis besar, teknik sampling sedimen itu atau pengambilan sampel dasar laut itu kita bagi 3. Pertama ada teknik grab sampling ya. Kemudian teknik trap sampling dan yang terakhir core sampling. Kalau yang grab itu menggaruk, trap itu perangkap, dan core itu menggunakan bor. Oke. Nah, ketiga teknik sampling ini punya fungsi berbeda tergantung apa yang mau kita cari dari sampel tersebut. Apakah kita mau tahu karakteristik sedimen permukaan? Terus apakah kita mau tahu karakteristik perpindahan transport sedimennya, atau mau mengetahui usia sedimennya, usia lama pengendapannya? Nah, ketiga teknik ini punya tujuan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi dalam satu sampel sedimen itu hal yang bisa diamati itu ada banyak. Mulai dari karakteristik permukaannya, kemudian usianya, dan yang terakhir ada tentang pola transportnya, pola perpindahannya. Jadi tiap teknik itu punya tujuan atau maksud analisis yang berbeda-beda walaupun menggunakan sampel yang sama, yaitu substrat dasar laut atau yang kita kenal dengan nama sedimen. Nah, di sini ada 3 gambar di sini. Ini alat-alat yang digunakan untuk ketiga teknik di sini. Oke, kita mulai yang pertama itu tentang teknik grab sampling atau teknik menggaruk. Di sini bahasa Indonesianya menggaruk atau mencengkram. Oke, kita mulai dulu ya tentang teknik grab sampling. Nah, kalau teknik grab sampling ya itu dia sistemnya menggaruk atau mencengkram ya. Jadi digunakan umumnya untuk pengambilan sampel sedimen permukaan. Jadi permukaan dasar laut ya. Nah, itu menggunakan teknik grab sampling. Jadi alat yang digunakan ini yang dinamakan grab itu seperti ini modelnya, tapi dia punya banyak nama. Ada yang menyebut Ekman grab, ada yang nyebut Van Veen grab, ada yang nyebut grab sampler atau sedimen grab. Ini sebenarnya ya nama ini untuk satu alat ini tergantung. Jadi intinya semua nama di sini
Ini alatnya seperti itu, dan bentuknya secara umum seperti ini, walaupun nanti akan ada banyak modifikasi peralatannya seperti itu. Nah, ini cara penggunaannya. Jadi nanti alat ini dimasukkan ke dalam perairan dengan posisi kita sebut ini cangkang. Cangkangnya posisi terbuka. Ya, ada pengaitnya, nanti ada posisi cangkangnya terbuka. Nah, nanti ketika dia menyentuh dasar perairan, ya, cangkangnya ini akan otomatis tertutup karena pengaitnya akan otomatis lepas ketika mulut cangkangnya menyentuh objek atau dasar perairan. Nah, simulasinya kira-kira seperti ini cara peragaan alatnya kira-kira seperti ini. Ini ada videonya, ya. Ini video cara penggunaan alatnya yang saya ambil dari YouTube. Kira-kira penggunaannya seperti ini. Videonya jalan nggak? Jalan, Pak. Berjalan nggak videonya? Jalan, Pak. Berjalan, Pak. Jalan, Pak. Nah, alatnya di darat dikaitkan begini ya, dikaitkan seperti ini. Jadi alat yang tadinya tertutup ini nanti dipasangkan pengait di ujung di tiap sisinya, sehingga posisi cangkangnya terbuka, posisi mulut samplingnya nih, mulut grabnya ini terbuka. Nah, kemudian dia nanti diturunkan perlahan-lahan menggunakan tali atau menggunakan tiang, ada tiangnya. Kalau yang biasanya dia kalau untuk laut dalam itu kita pakai tali atau kabel kawat untuk turunkan sekian puluh meter. Kalau perairan dangkal biasanya cuma pakai tiang gitu untuk pegangan di atas ini. Nah, posisinya di darat dikaitkan seperti ini ya. Ini penggunaan cukup mudah. Nah, nanti di posisi saat masih di darat, posisi cangkangnya seperti ini nih, terbuka seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian nanti setelah itu kerjanya ketika dia menyentuh dasar, kaitnya otomatis lepas. Nah, ini pengaitnya. Nah, ini diturunkan perlahan. Dia nggak boleh diturunkan terburu-buru. Karena kalau kita turunkan dia secara cepat seperti itu pengaitnya sensitif, dia akan langsung lepas. Nah, kalau dia sempat lepas sebelum sampai ke dasar, kita mau nggak mau angkat lagi, pasang lagi pengaitnya, turunkan lagi seperti itu. Oke, nah ini lanjut. Nah, pokoknya ketika mulut cangkangnya itu nyentuh dasar perairan, dia nanti akan otomatis klep pengaitnya itu lepas. Nah, nanti kalau dia udah lepas, udah sampai ke dasar, nah dia nutup seperti itu, di dalamnya udah tergaruk tuh sampel sedimennya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti baru kita di atas kita buka sampelnya, samplernya. Nah, itu sampel sedimen yang dihasilkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ngambil tanah di bawah. Nah, inilah sampel yang nanti, sampel sedimen ini yang kita analisis. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Kemudian, ini contoh yang terlihat kalau dia di dasar perairan. Oke, ini saya cepatin aja soalnya videonya panjang. Nah, ini direkam dengan kamera underwater, jadi ada kamera yang diikutkan ke dalam. Nah, ini posisinya terbuka, cangkangnya atau grab samplernya terbuka. Nah, ini diturunkan ke perairan. Ini kalau survei langsung di laut nih ya. Nah, ini diturunkan. Video mana? Nah, ini dia kalau di laut dalam biasanya kita pakai kren untuk nariknya. Dia karena kalau di laut dalam ukurannya ada yang lebih besar lagi dari ini biasanya. Jadi dia mulai dari ukuran yang kecil, sedang hingga yang besar. Nah, ini masih menuju perairan ya. Belum sampai ke dasar. Jadi dia lagi di jalan kan? Lagi di laut kan? Dia nggak digeser arus ya, berat berarti. Ini kelihatan ya videonya ya? Jalan ya? Ke tempat kawan. Nah, ini dia udah nyampe ke dasar. Nah begitu dia sampai ke dasar seperti ini. Jam 12. Ya. Begitu sampai ke dasar seperti ini, klepnya ini langsung lepas. Pengaitnya itu langsung lepas. Nah, ini klepnya udah lepas dan mulut cangkangnya udah berada di dasar perairan gini.
Nah, ini klip yang di sini lepas dia. Nah, ketika itu ditarik, dia langsung nutup klipnya. Nah, ini udah ngebawa sampel ke permukaan. Jadi cara kerjanya seperti itu. Coba Nah, karena tangannya klip digeser. atau pengaitnya ini sensitif Lepas ya, tak tangannya? karena pengaitnya ini sensitif, jadi dia harus diturunkan perlahan-lahan, pelan. Karena kalau dia belum sampai ke dasar udah nutup, kita terpaksa narik lagi, pasang lagi klipnya atau pengaitnya itu. Apa Nah, tadi ini namanya? dibawa ke permukaan. Nama alatnya? Ya, Nah, untuk membukanya tinggal dibuka seperti itu. Nah, ini sampelnya. Nah, dan bisa jadi ya, kendala lainnya adalah nggak selamanya ketika dia sampai di dasar ya, ketika dia sampai di dasar, tidak selamanya ketika dia sampai di dasar dia nutup begitu, ada sampel yang terbawa penuh mengisi samplingnya ini. Nah, jadi untuk melakukan sampling sedimen menggunakan alat ini, itu kita harus bisa beberapa kali. Harus beberapa kali menurunkan grabnya ini ke dasar perairan. Nah, seperti itu cara kerja dari yang namanya grab sampler atau Ekman grab ini. Nah, ini sampel ini biasanya dia hanya bisa ngambil sampel permukaan dasar aja, begitu loh, nggak sampai ke dalamnya, nggak sampai ke lapisan-lapisan sedimen perkedalamannya, hanya lapisan permukaannya saja. Makanya alat ini biasanya kalau digunakan untuk kita yang ingin meneliti tipe atau karakteristik sedimen di permukaan dari dasar perairan. Seperti itu. Nah, ini teknik yang pertama. Selanjutnya teknik yang kedua yaitu teknik perangkap atau trap sampling. Di teknik ini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, bisa saya lanjutkan. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nah, nanti kalau ini akan kita lakukan juga nih di praktikum nanti. Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, teknik kedua itu teknik tentang trap sampling ya, trap sampling. Nah, ini. Kalau teknik trap sampling ya, teknik trap sampling itu digunakan untuk mengambil sedimen yang terbawa arus dari satu tempat ke tempat lain. Nah, alat trapnya ini disebut dengan sedimen trap. Nah, sedimen trap ini kalau secara peralatan benarnya ya, dia modelnya ada dua, seperti ini ya, sama yang botol seperti ini. Nah, kita bisa, kalau kita tidak punya alatnya ya, kita bisa buat sendiri. Jadi cara buatnya sederhana. Kita siapkan botol ukurannya 30 sampai 50 cm. Itu kita bisa ganti botolnya dengan pipa paralon ya, pipa paralon. Kemudian dasarnya kita tutup pakai, ya bisa pakai laban, bisa pakai kantong plastik di dasarnya ini untuk menampungnya ya. Nah, kemudian kemudian kita siapkan satu lagi pipa paralon yang lebih panjang, kemudian dilingkari di tengah di pipa paralon yang panjang itu. Kita bisa gunakan 4 sampai 5 tabung pipa paralon ukuran 30 sampai 50 cm. Nah, kemudian sistemnya ini dibenamkan ke dasar perairan ya. Ini dibenamkan di dasar perairan, ditinggalkan selama beberapa hari, bisa 5, 7 atau 5 sampai 7 hari atau bahkan 2 minggu atau 1 bulan. Tergantung kita mau lihat berapa lama proses yang mau kita amati. Nah, nanti ketika botol ini ya, tabung-tabung sedimen trap ini dibenamkan di dasar perairan, ya sudah kita biarkan dalam waktu tertentu ya, misalkan 7 hari. Nah, nanti kan akan ada material-material yang hanyut ya, material-material dari permukaan yang tenggelam ke dasar perairan, yang hanyut terbawa dari satu tempat ya gitu kan ke tempat lain. Nah, nanti akan terperangkap masuk di dalam botol botol sedimen trap ini atau tabung sedimen trap ini. Nah, nanti di situ kita kan akan mendapatkan sekian jumlah tertentu dari
partikel-partikel sedimen yang masuk ke dalam tabung-tabung ini. Nah, kemudian partikel-partikel ini yang langsung yang nanti akan ditimbang ya, dapatlah berat sekian gram misalkan. Nah, nanti misalkan kita meninggalkan atau meletakkan alat ini di perairan selama 7 hari misalkan ya. Nah, kemudian nanti setelah 7 hari kita angkat. Alatnya kita angkat, setelah kita angkat, sampel yang ada atau material yang terendapkan di dalam tabung ini, itu nanti sampelnya kita timbang. Ya, kita timbang, dapatlah sekian gram misalkan. Nah, bisa nanti setelah 7 hari dapat sekian gram, jadi kita bisa tahu nih, proses pengendapan di satu perairan tersebut selama 7 hari bisa mengendapkan partikel sedimen berapa gram. Nah, ini data seperti ini bisa jadi nanti data yang bisa digunakan untuk memprediksi proses sedimentasi di satu perairan tersebut dalam rentang waktu sekian itu akan terjadi kemungkinan pengendapan sebanyak berapa gram, seperti itu. Nah, itu tujuannya sediment trap itu untuk melihat berapa lama atau berapa besar pengendapan yang terjadi dalam suatu waktu di suatu perairan. Nah, seperti itu fungsi dari sediment trap. Jadi dia bukan mengambil sampel dasar perairan, tapi mengambil sampel yang masuk ke perairan atau hanyut dari satu tempat atau satu perairan ke lokasi tersebut. Nah, seperti itu model dari teknik kedua, teknik trap sampling atau perangkap ini. Jadi menggunakan alat yang digunakan ini namanya sediment trap. Nah, ini alatnya, ini yang model alat sebenarnya, tapi kalau kita nggak punya alat ini, kita bisa gunakan pipa paralon. Fungsinya juga nanti akan sama, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Yang terakhir itu ada teknik core sampling atau bore ya. Jadi alat yang digunakan, nah dia seperti ini nih, pipa. Ini bisa pipa, biasanya sih pipa plastik ya, tapi yang nggak mudah patah atau nggak mudah rusak. Ini yang disebut dengan sediment core, oke? Jadi pertama teknik core sampling ini bertujuan untuk pengamatan usia sedimen. Kemudian teknik core ini juga dia digunakan untuk mengambil sedimen perlapisan. Kan kita tahu nih, sedimen atau substrat dasar laut itu kan terbentuk akibat proses pengikisan dari daratan dan masuk ke perairan dan segala macamnya. Nah, kan lama-lama pengikisan itu akan saling bertumpukan itu dalam jangka waktu panjang ratusan bahkan ribuan tahun mungkin. Nah, itu akan saling bertumpukan, mengendap di dasar perairan seperti ini. Nah, sedangkan lapisan permukaan ini pasti lapisan yang paling baru. Nah, nanti masuk lagi lapisan selanjutnya, pengikisan selanjutnya, terendapkan, akhirnya muncullah perlapisan seperti ini di dasar perairan. Nah, sediment core digunakan untuk mengambil sampel sedimen perlapisan seperti ini. Jadi dia pipa core ini akan dimasukkan dibor ke dalam dasar perairan. Jadi pipa ini jika kita simulasikan ke sini, nah ini yang garis putih ini pipanya. Ini dibor, dimasukkan ke dalam dasar perairan tadi, sehingga nanti ketika bor ini diangkat, pipa ini diangkat, di dalam pipa itu akan terisi oleh partikel sedimen perlapisannya. Nah, ketika dia sudah terisi perlapisan seperti ini, ya, ketika sudah terisi seperti ini, itu nanti pipanya nih dibelah ini. Ini pipa yang ini dibelah, ya, dibelah. Nanti dia tiap lapisan itu akan punya karakteristik mulai dari tipenya sampai warnanya itu yang akan membedakan perlapisan. Nah, dari warna, tekstur, nah itu bisa kelihatan perkedalamannya, bisa kelihatan sampel atau sedimen tersebut itu udah mengendap di lokasi tersebut berapa lama waktunya.
Seperti itu. Bayang lah tahu-tahu Nah, aja jadi kalau pasti. kita mau mengamati usia atau lamanya sedimen tersebut terendap di suatu perairan, itu yang kita gunakan sedimen Pakai core cahaya. atau menggunakan teknik yang namanya teknik core sampling. Nah, nanti pipa ini nih dibelah, nanti sedimennya diamati, kemudian ada panduannya untuk mengukur usia dari Bapakmu bilangnya ya itu, sedimen yang kalau sudah rasulnya terendapkan tersebut, haram seperti itu. hukumnya. Kan bisa Oke? yakinan. Jadi bisa kelihatan bedanya ya, Iya. mulai dari grab, mulai dari kemudian trap dan terakhir core dengan tujuan masing-masing itu ya. Kemudian ini ada yang mau ditanyakan karena setelah ini kita akan masuk ke bagian analisis karakteristiknya. Nah, ini kita udah mulai hitung-hitungan nih mainnya di sini. Wow. Ada yang mau ditanyakan tak? Pernah nanya, Dik? Kalau ada silahkan, kalau nggak ada saya akan lanjutkan. Oke, bentar ya. Dika. Aku hidupinnya punya engkau. Dika, Pak, mau nanya. Cewek-cewek kijang. Keren mereka mau ngerjain tugas. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan tentang tekniknya, jadi jangan lupa ya, ketiga teknik dengan alat dan tujuannya ya, itu berbeda. Itu yang perlu diingat. Nah, selanjutnya mengenai analisis karakteristik sedimen atau substrat dasar. Oke. Analisis karakteristik sedimen itu dia punya tujuan untuk melihat pertama mulai dari tipenya, karakteristiknya, dan bagaimana transport atau perpindahannya. Nah, tipe sedimen ya, tipe dari partikel-partikel yang terendapkan tadi itu ditentukan berdasarkan persentase atau jumlah ukuran butir sedimen yang kita sebut dengan grain size. Jadi grain size itu adalah ukuran butir sedimen. Kita nyebutnya grain size. Kalau di sedimentologi itu disebutnya grain size. Jadi tipe sedimen itu nanti dikelompokkan berdasarkan mana persentase yang paling besar dari setiap partikel itu. Itu yang bisa dijadikan ternyata sedimen di lokasi A misalkan itu didominasi oleh pasir misalkan. Karena yang perlu diketahui pertama, substrat dasar laut itu kategori umumnya ada 3, kerikil, pasir, dan lumpur. Jadi gravel, sand, dan mud. Jadi kerikil, pasir, dan lumpur. Itu karakteristik umum kategori substrat dasar perairan. Nah, nanti dari kerikil, pasir, lumpur itu dibagi lagi tuh. Banyak, ada kerikil berpasir, pasir berkerikil, kerikil kasar, pasir sangat halus, lumpur berpasir, pasir berlumpur, banyak. Tapi kategori umumnya ada 3 ya. Yang paling besar itu kerikil, selanjutnya pasir, dan yang paling halus itu lumpur. Oke? Sampai sini nangkap ya? Nah, nanti dari 3 kategori tersebut itu dibagi lagi, ya, dibagi lagi kategorinya. Itu nanti kita akan pelajari di sini. Nah, analisis sedimen ya itu menggunakan prosedur standar ASTM atau American Society for Testing and Materials. Nah, ini standar pengukuran atau analisis sedimen. Oke. Nah, kemudian tipe analisisnya itu macam-macam. Mulai dari metode ayakan, metode pipet, metode pengenceran, banyak. Tapi umumnya orang selalu menggunakan metode ayakan dan metode pipet.
Kalau metode Ayakan, ini biasanya kalau sampel yang kita dapat tadi dari teknik grab, teknik core atau trap tadi, sampelnya kasar-kasar kayak kerikil, batu, pasir-pasir kasar. Nah, biasanya analisisnya menggunakan metode Ayakan. Seperti itu. Tapi kalau sampelnya didominasi lumpur ya, sampel dasar perairannya itu, sedimennya itu lumpur, pasir halus, lumpur. Nah, itu biasanya untuk tujuannya berbeda karena kalau metode PP itu untuk sampel yang lebih halus karena dia harus diencerkan, dihaluskan sampai dapat butiran paling halus dari sedimen tersebut. Nah, itu bedanya. Tapi kalau sampelnya didominasi batu-batuan kerikil kecil, pasir-pasir kasar yang bulir-bulirnya kayak garam dapur yang kasar itu, nah itu biasanya menggunakan metode Ayakan atau sieving, metode sieving atau metode Ayakan. Nah, analisis sedimen itu kita sebut dengan nama analisis granulometri. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya terlalu cepat, bilang ya. Biar kalian nggak kebingungan atau ketinggalan. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa metode analisis sedimen itu ada banyak. Tapi yang umum digunakan itu ada dua, metode Ayakan atau metode pipet. Nah, nanti dari kedua metode ini tergantung kebutuhannya apa bisa dikembangkan ke metode-metode lainnya. Jadi yang umum digunakan biasanya metode Ayakan dan metode pipet. Tujuannya sama nih, sama-sama untuk mengetahui karakteristik dan tipe sedimennya. Ini tujuannya sama sebenarnya, hanya saja tergantung sampel yang digunakan. Kalau sampelnya terlalu halus seperti lumpur itu menggunakan metode pipet untuk mendapatkan partikel yang paling kecil dari sampel tersebut atau partikel paling halusnya. Nah, kalau sampelnya kasar-kasar, besar dan keras seperti bebatuan atau pasir-pasir kerikil, nah itu hanya sampai di metode Ayakan gitu. Karena kalau dia sampelnya halus, metode Ayakan itu dia nggak bisa. Nanti ditunjukkan kenapa dia nggak bisa. Oke, next kalau gitu ya. Nah, yang pertama kita mulai dari metode Ayakan atau metode sieving. Nah, metode Ayakan dia menggunakan sievnet. Nah, inilah Ayakan sievnet itu. Jadi ini disebut sievnet atau Ayakan bertingkat. Kalau bahasa Indonesianya Ayakan bertingkat. Ini kita sebut. Nah, dia perlapisan nih, kayak rantang, disusun bertingkat gini. Nah, tiap lapisan, mulai dari paling atas, ini jaringnya yang paling besar. Jaring-jaring kawatnya ini ukuran yang paling besar. Makin ke bawah, jaringnya makin halus. Dia punya ukuran sendiri, dan ukurannya ukuran khusus. Nah, ini sievnet ini. Dia yang paling atas, ini yang jaringnya paling besar. Misalkan seperti ini nih. Nah, nanti makin ke bawah nih, makin ke bawah wadahnya atau rantangnya ini, kita sebut rantang aja karena dia susun kayak gini. Lapisan kawatnya ini halus, makin kecil, lubang diameternya itu makin kecil, makin rapat. Dia berlubang ya. Nah, tapi yang paling bawah, rantang yang paling bawah atau wadah paling bawah, ini dia nggak ada jaringnya, polos, tertutup. Ini untuk menampung partikel yang paling halus. Nah, bagian dari Ayakan bertingkat yang paling bawah tidak ada jaring ini disebut dengan pen. P-A-N, pen. Gitu. Panci ya, atau apa sih wajannya, apa sih? Kalau pen itu bahasa Inggrisnya. Nah, jadi bagian paling bawah dari Ayakan bertingkat yang tidak ada jaringnya itu disebut pen. Nah, susunan Ayakan bertingkat ini dia mulai ada yang 7 tingkat, ada yang 8 tingkat, ada yang bahkan lebih di atas 10. Tergantung. Makin tinggi Ayakannya, maka wadah yang paling atas atau rantang yang paling atas ini jaringnya makin besar. Nah, makin ke bawah makin halus sampai di pen yang tidak ada jaringnya atau dia polos, tertutup gitu untuk nampung sampel terakhir. Nah, nanti cara gunakannya itu ya, cara menggunakannya itu sampel sedimen kita yang udah kita ambil tadi, ya ini tahapannya. Kita udah ngambil sampel di lapangan. Nah, kemudian sampel itu dikeringkan. Jadi sampel sedimen yang kita udah ambil pakai grab, pakai core atau pakai trap tadi, kita keringkan. Bisa kita oven, ya, ada ovennya. Kalau di lab itu ada oven pengeringnya. Atau bisa kita gongseng.
kayak kita gongseng kacang. Pokoknya dia sampai kering sampelnya. Dia untuk analisis sedimen sampelnya harus berat kering, nggak boleh berat basah. Jadi sampel lumpur, pasir, kerikil tadi kalau kita nggak punya oven untuk ngeringkannya, kita gongseng aja pakai kompor kuali sampai dia kering atau dijemur. Rusak itu wajan. Atau dijemur 1 harian. Dijemur kayak kita Gongseng batu. jemur kerupuk atau nasi untuk dijadiin kerupuk gitu. Pokoknya sampai kering. Nah, kemudian ambil sampel yang tadi kita ambil itu, yang sudah kita ambil di lapangan, kita ambil seberat 100 gram kering. Jadi sampel yang udah kering tadi kita timbang 100 gram. Nah, kemudian 100 gram itu kita masukkan nih ke ayakan ini nih. Di ayakan kita ini kita masukkan ya. Masukkan semua sampel yang 100 gram tadi ke dalam sini. Ke dalam ayakan paling atas, kemudian kita tutup ya. Kita tutup. Lalu diguncang gini. Ayakan ini kita pegang gitu ya. Contoh kayak gini. Nah, kita pegang ini, anggap gelas yang saya pegang ini ayakannya ya. Ini kita aduk nih, kita goncang gini. Sampai berapa lama? Sampai tidak ada lagi partikel yang bisa turun. Artinya gini, kan ayakannya punya lubang jaring-jaring yang dari awal besar makin lama makin kecil tuh, ya kan? Nah, ini nanti kalau kita ayak, itu sampel yang kita letak paling atas itu, dia yang makin halus dia akan terus turun sampai ke bawah. Nah, nanti diayak terus sampai dia berhenti, sampai kalau kita rasa sudah nggak ada sampel yang bisa turun lagi, baru ayakannya selesai. Itu kalau kita secara manual. Biasanya ayakan bertingkat ini ada shakernya, ada pengayaknya otomatis, kita pasang kayak blender dia. Jadi ada wadah kayak blender gitu. Nah, nanti ayakannya kita letak di atas, nah kita biarkan dia ngayak sendiri. Nanti dia akan guncang terus si ayakan bertingkat ini. Kita setting mau misalnya 1 menit, mau 5 menit, dia ngayak sempurna misalkan seperti itu. Nah, nanti di tiap lapisan ini ya, tiap rantang ini atau tiap wadah ini, itu akan ada partikel yang tertinggal. Partikel yang paling kasar akan tertinggal di atas nih. Nanti sampai di pen ini yang paling halus. Itu ada partikel yang tertinggal. Nah, kemudian partikel yang ada di dalam tiap ayakan ini yang ditimbang. Timbang berapa gram dari 100 gram tadi yang tertinggal di ayakan pertama berapa gram, yang tertinggal di ayakan kedua berapa gram, sampai yang terakhir. Seperti itu. Oke? Nah, kita udah dapat tuh. Ini yang dinamakan hasil timbangan itu, berat tiap timbangan sampel di tiap ayakan ini yang disebut berat fraksi. Berat fraksi sedimen. Itu berat di setiap ayakan. Seperti itu. Nah, tujuan ayakan ini apa? Untuk memisahkan tiap partikel. Jadi kita tahu mana kan dari satu sampel utuh tadi yang 100 gram tadi yang kita kira selama ini cuma lumpur atau pasir tok itu, kita bisa tahu per fraksinya mana yang dari lapisan itu berapa gram dia tergantung kerikilnya, berapa gram pasirnya, berapa gram debunya, berapa gram lumpurnya. Nah, tujuan dari SIFNet itu tujuan dari ayakan itu untuk melihat dalam 100 gram sampel itu tersusun dari berapa gram material substrat dasar, mulai dari kerikil, pasir, lumpur, debu. Nah, itu termasuk partikel tuh. Nggak dengar. Nah, nanti berat gramnya itu, berat tiap fraksi itu yang jadi data yang akan kita analisis sehingga kita bisa tahu tipe sedimennya apa, dan dia didominasi oleh tipe substrat yang seperti apa. Nah, seperti itu. Oke? Kalau nanti kita jadi praktikum nih, kita nanti lakukan, nanti kalian bisa praktekkan sendiri. Oke ya, lanjut. Oke. Nah, metode ayakan biasanya ini metode yang paling umum digunakan. Kalau metode pipet itu biasanya
untuk substrat lumpur. Nah, biasanya substrat lumpur itu umumnya kalau kita mau ngambil sampel sedimen di daerah danau atau sungai seperti itu. Tapi kalau dia daerah perairan laut, umumnya itu dia didominasi oleh ketiga tipe itu, baik itu lumpur, pasir, bahkan kerikil seperti itu. Tapi kalau yang metode pipet itu biasanya untuk daerah-daerah seperti daerah danau atau sungai seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Nah, kan nanti tadi kita udah dapat tuh ya, misalkan kita udah nimbang, setelah kita ngayak kan kita nimbang, kita dapat berat sedimennya ya, berat sampelnya. Nah, kemudian kita menganalisis sampel sedimen itu ya, kita menganalisisnya itu dengan panduan, ada namanya Wentworth scale atau tabel Wentworth. Nah, ini panduan kita untuk memberikan kategori sampel kita ini tipe sedimennya apa sih? Nah, seperti itu. Nah, ini kita menggunakan panduan ini. Nah, dari panduan tabel Wentworth ini atau skala Wentworth ini kita bisa tahu sedimen di tempat kita ngambil sampel tadi, ini dia pola transpornya didominasi pola transport yang bed load, suspend atau yang yang dissolve, yang hanyut, yang terbawa arus atau yang menggelinding, seperti yang kita bahas di kuliah sebelumnya. Oke? Jadi kita gunakan yang namanya tabel Wentworth atau skala Wentworth. Nah, nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan cara penggunaan tabelnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian tentang analisis karakteristiknya. Oke? Nah, ini. Kalau ukuran butir sedimen itu ada yang namanya gravel atau kerikil ya, pasir. Lanau dan lempung ini kalau dikategorikan secara general dia masuk ke lumpur, lanau dan lempung ini. Jadi dia yang 3 kategori awal tadi ya, seperti di slide yang ini. Nih, gravel, sand, mud ini. Nah, jadi ukuran butir sedimen itu ada 3, gravel, pasir, lanau dan lempung itu masuk ke lumpur. Oke. Nah, kemudian analisis ukuran butir sedimen ya, itu biasanya kita gunakan 2 cara, grafis dan matematis. Nah, kalau yang grafis ini kita menggunakan kertas milimeter. Tahu kan kertas milimeter tuh yang kertas besar yang punya kotak-kotak kecil gitu. Kertas milimeter ya, biasanya itu untuk gambar orang-orang arsitek ya, atau apa itu yang desain. Nah, biasanya kalau dulu analisis karakteristik sedimen ini menggunakan kertas itu, kertas milimeter itu. Kita sebutnya analisis grafis. Nah, kalau sekarang karena cara itu susah karena kita harus detail betul menggambarkan grafiknya, maka udah dikembangkan teknologi ya, menggunakan software sehingga lebih memudahkan kita untuk analisis sampel sedimen. Nah, itu biasanya sekarang kita kenal dengan nama analisis matematis seperti itu. Nah, selanjutnya ini analisis grafis. Baik analisis grafis maupun matematis yang dicari tetap ini median, modus, mean, shortage, skewness, dan kurtosis. Ini merupakan analisis karakteristik sedimen. Nah, nilai-nilai ini yang akan dicari. Nah, untuk definisinya kalian bisa baca aja di slide. Kemudian ini definisinya. Nah, kita masuk cerita tentang analisis matematis. Karena apa? Karena ini yang nanti akan sering kalian gunakan. Jadi analisis matematis itu seperti yang saya bilang tadi, dia dimudahkan karena menggunakan metode terkini dengan software atau perangkat lunak, dan nama perangkat lunaknya itu Gradistat. Oke? Nah, ini saya akan contohkan penggunaannya karena setelah ini Gradistat ini akan saya share ke kalian, karena nanti setelah mata kuliah ini ada tugas kalian, saya minta berlatih ngerjakan analisis sampel. Oke? Bentar ya, saya share dulu.
Kok gitu? Kok gini? Siapa? Bentar ya. Bapak itu berapa umur? Bapak itu berapa umur? Mic Bapak. Bisa lah. Oke. Udah kelihatan? Yang saya share tabel Excel? Sudah, Pak. Udah ya? Pak. Nah, ini softwarenya namanya Gradista. Dia terintegrasi dengan Microsoft Excel. Oke. Nah, di sini saya jelaskan singkat aja ya. Aperture atau mikron ini adalah ya nilai yang ada di sini. Ini nilai dari ukuran jaring tadi, ukuran jaring tiap ayakan tadi. Oke. Jadi aperture ini ukuran mikron ini, mikrometer ya. 75.000 mikrometer. Nah, ini ukuran besaran diameter jaringnya, lubang-lubang jaring di tiap ayakan bertingkat tadi. Makin ke bawah ayakannya makin kecil ukuran mikronnya, ukuran besar lubang diameter jaring-jaring ayakannya. Nah, ini pen. Kalau yang 0 ini pen karena dia nggak ada jaring, oke? Nah, ayakan itu tingkatannya macam-macam. Nah, yang saya merahkan di sini, kenapa ada yang saya merahkan? Karena yang dipakai di lab kampus ya, ayakan dengan tingkatan 8 tingkat. Nah, ayakan alat yang lab kita punya itu ayakan yang tingkatannya dari ukuran 0 mikron sampai 2360 mikron. Nah, kenapa saya merahkan? Karena nanti kalau kita analisis data ya, sampel sedimen yang kita ayak pakai alat lab kita itu, kita akan ngayaknya menggunakan ayakan dengan ukuran mikron sekian. Begitu. Tapi kalau kita punya lagi, kita bisa bisa gunakan semua ini. Nah, kita punya di lab itu ada 2, yang ukuran yang 8 tingkat sama yang 7 tingkat. Nah, ini yang merah ini ayakan ukuran diameter ayakan yang kita punya. Oke? Ya. Jadi nanti kita akan menganalisis datanya pakai ayakan yang di sini. Oke. Nah, sedangkan class weight ini adalah berat partikel sedimen di tiap ayakan setelah kita ngayak tadi. Kan tadi ada saya bilang tuh, nanti kalau kita udah ayak, nanti kan akan ada yang tinggal di setiap tingkatan ayakannya itu, ya kan? Nah, nanti kan kita timbang berapa gram di ayakan pertama, ayakan kedua berapa gram, sampai ayakan paling bawah. Nah, itu kita masukkan nilainya. Misalnya ayakan 1 yang paling atas berapa? 10 gram. Ayakan kedua berapa gram sampai yang terakhir. Nah, ini nilainya kita masukkan semua. Oke? Nah, nanti setelah kita masukkan semua, nah kita tinggal ini, tekan ini aja nih, calculate statistik. Ini bisa ditekan nih. Tapi nanti saya akan cobakan karena nilainya belum saya masukkan. Kita tekan nih. Nah, nanti setelah kita tekan, nanti akan ada akan ada konfirmasi bahwa ini selesai dilakukan. Nah, hasilnya kita bisa lihat di tabel ini, single sample statistik. Oke. Nah, nanti muncul nih hasilnya di sini. Nah, nanti dari sini kita bisa lihat pertama tipe sampel kita apa. Terus tipe sedimennya apa? Ada di sini nih. Nah, kemudian ini Gravel Sand Mood ini. Nah, ini nanti dia akan keluarkan nilai persentase kerikil dalam sampel tersebut berapa, persentase pasirnya berapa, lumpurnya berapa. Nah, kemudian nanti dia dibagi lagi dari pasir ini ya, dari pasir dan gravel dan mud ini, dia akan bagi lagi. Untuk pasir yang pasir kasar berapa persen, pasir sedang berapa persen, pasir halus berapa persen, pasir sangat halus berapa persen. Nanti kalian kalau bingung yang mana pasir halus, pasir kasar, ini kalian pindahkannya ke Google Translate. Ini very ya, dia singkatan very coarse gravel. Ini berarti kerikil sangat kasar. Nah, ini nanti dia bisa keluar nih berapa persennya. Seperti itu. Oke? Nah, ini distribusi partikel tiap ayakan. Nanti kita akan coba. Oke, sekarang kita coba ya, contoh ya. Ini karena kita belum melakukan analisisnya, jadi dia tabelnya masih kosong. Nah, ini yang single data input, ini sampel hasilnya nanti di sini. Kalau yang ini multiple ini, misalkan kita samplingnya lebih dari 1 titik.
Misalnya ada 2 stasiun atau berapa 5 stasiun misalnya ya, 5 titik sampling. Nah, ini untuk sekali jalan kita masukin semua sampel kita di sini. Nah, nanti tinggal kita kalkulasi statistik, hasilnya muncul di sini nih. Nanti muncul di sini langsung. Sampel 1 dia tipenya apa, sampel 2 tipenya apa, begitu. Bedanya itu aja. Tapi kalau kita mau analisis satu-satu, misalnya cuma satu titik, ya gunakan single sample data input. Nah, untuk penjelasan tentang Gradistat ini, kalian bisa baca di information ini. Ini ada penjelasannya. Kalian artikan aja sendiri ya. Nah, kita akan mulai ya. Saya akan contohkan dengan data yang saya punya. Nanti saya akan kasih kalian tugas berlatih menggunakan ini. Saya akan kasihkan data, kalian analisis juga. Bentar saya. Oke, ini dia datanya. Saya ambil satu contoh ya. Kalau saya kecepatan bilang ya. Mana ya datanya? Oke. Ini dia datanya. 3,5 tahun ya? Nah. Targetnya. Saya punya data yang pernah saya kerjakan ya. Misalkan ini saya stop dulu sharing ya, stop sharing dulu bentar. Nah, Karena ini datanya. Target udah kelihatan belum? 3,5 tahun ya? Nih. 2. Tentu gitu. Udah ya? Udah, Pak. Ini yang ada di sini, ini data hasil timbangan tiap ayakan tadi. Tingkatan ayakan tadi saya timbang ya. Ayakan pertama saya dapat 7 gram lebih. Ayakan kedua sampai terakhir. Nah, ini kalau di total hanya 99,014%. 99,014 gram, sorry. Kenapa cuma 99? Kan harusnya 100 tadi kita nimbang ya. Nah, karena dia pasir yang halus-halus, itu karena ayakannya itu kalau kita sudah ngayak, itu pasti ada yang partikelnya nempel, terselip di jaringnya sehingga tidak terhitung 100 gram sempurna. Seperti itu. Makanya kalau bisa kita ngambil berat sampel itu jangan kurang dari 100 gram. Karena kalau kita ambil 100 gram aja, sampelnya bisa berkurang sampai sekian. Bahkan ini udah termasuk bagus nih, cuman kurang 1 gram. Biasanya bisa lebih. Tergantung cara kita ngayaknya dan tergantung kondisi alatnya. Nah, ini kita udah ada nih, udah kita timbang nih ya. Ini udah saya timbang datanya. Nah, ini kemudian data ini kita kopikan tuh tadi ke Gradistat kita tadi ya. Kita kopikan. Ini saya copy dulu. Tapi nengok kampusnya. Kemudian kita pindahkan ke Gradistat yang kita punya. Biasanya kan ada kampus-kampus yang harus ulang-ulang. C-nya nggak apa-apa, ada C, ada yang nggak mau ada C-nya. Nah, oke, ini kita punya yang kosong tadi ya. Nah, ini kita pindahkan. Kita paste di sini, oke? Semua ada loh semester 1 kemarin sama Pak Aidil. Untuk bagian yang atas ini, kan kita nggak ada ayakannya nih. Nah, ini kita isi dengan nilai 0 aja semua. Karena kita nggak ada ayakan di sini. Sebenarnya nggak kita isi juga nggak apa-apa. Kita kosongkan pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita isi juga nggak ada masalah. Biasanya saya isi di sini. Oke? Nah, oke, dah seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian setelah kita isi seperti ini, nah saran saya sebelum kalian gunakan Gradistat ini, kalian lakukan save as dulu. Oke? Save as dulu. Kenapa? Karena dia kalau udah sekali dipakai untuk data tertentu, biasanya dia suka error kalau kita ganti data. Jadi kita simpan, misalnya tes gini kan ya. Jadi data Gradistat asli yang kalian punya tetap ada. Nanti setiap mau ngerjakan kalian duplikat aja, copy 1, copy 2 begitu. Jadi yang asli tetap kalian simpan seperti itu. Oke, ini udah terisi ya. Kemudian
sampel identity ini sebenarnya boleh kita isi, boleh enggak nih sebenarnya. Ini opsional sebenarnya. Tapi kita isi aja untuk kita tahu ini sampel apa gitu kan. Nah, misalnya sampel identity kita bisa bikin nama lokasi sampelnya kita ambil di mana gitu ya. Misalkan kita ngambil lokasinya di Dompa gitu ya. Sampelnya tuh perairan Dompa. Kemudian analis ini nama kita misalnya ya. Anggap misalnya saya yang analisis. Nah, kemudian date ini waktu kita nyempling. Ini sebenarnya nggak akan mengaruh sama hasilnya, tapi ini untuk identitas dari informasi data yang nanti kita punya. Misalkan sekarang tanggal 18 ya. Sekarang tanggal 18 November. Nah, initial sample weight. Nah, ini dia tadi. Sample weight ini maksudnya adalah berat kering kita tadi. Bukan yang hasil ini ya. Tapi misalkan berat sampel kita yang awal 100 gram misalkan gitu ya. Tapi kalau kalian lupa gitu kan, kalian ambil aja berat dari sini. Berapa ini misalkan? 99,014 boleh juga, nggak ada masalah. Kalau kalian mau lupa, ya udah kita tulis aja 99,014. Oke? Ini udah ya. Nah, baru kita kalkulasi statistik. Nanti hasilnya keluar di sini. Ini kan masih kosong ya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalkulasi statistik. Nah, ini kita tungguin aja ya. Ini ditunggu. Nah, ini proses. Oke. Nah, muncul seperti ini kan. Nah, ini oke kan? Oke. Nah, ini kalau muncul notif-notif seperti itu di-oke-kan aja. Ya. Nah, nanti sampel statistiknya yang tadinya kosong. Nah, ini dia. Ini grafik grain size distribusi atau grafik distribusi ukuran butir sedimen. Nah, ini sampel kita tadi. Kita bisa lihat nih. Nah, dari sampel yang ukuran di sini nih, yang sudah kita timbang ini ya, ternyata kita memperoleh hasil bahwa sampel tersebut tipe sedimennya adalah ini dia. Tinggalkan artikan aja nih apa nih, very fine gravelly coarsen. Ini Krikil, sorry bentar. Saya bahasa Inggris saya jelek sih. Saya translate dulu. Kalian kalau ada yang tahu bahasa Inggris, langsung artikan aja itu. Saya bahasa Inggrisnya jelek. Nah, ini dia. Setelah diartikan, ya. Nah, ini artinya. Pasir kasar, kerikil sangat halus. Nah, ini tipe sedimen di lokasi itu. Sorry. Nah, ini tipenya. Tipe sedimen kita berdasarkan berat yang kita timbang di sini. Oke, dah. Ini nama sedimennya, nama tipe sedimennya. Oke. Nah, di mana untuk teksturnya ini dia didominasi oleh tekstur kerikil pasir berkerikil atau pasir berkerikil ini gravelly sand ya, pasir berkerikil. Nah, dia didominasi oleh pasir berkerikil, tapi ini tipenya adalah ini pasir kasar kerikil sangat halus. Oke. Nah, kita bisa lihat juga dari sampel kita yang tadi itu didominasi 89,5% oleh pasir, 10% kerikil, dan hanya 0,3% lumpur. Oke. Nah, dari komposisi karakteristik grain size ini ya, kita bisa lihat dari 89% pasir ini ya, ternyata 36%-nya pasir kasar dan 22% pasir sangat kasar. Dan hanya 10% atau gravel ini ternyata kerikil yang ada di sini, kerikil yang 10% ini itu kerikil sangat halus. Very fine gravel, kerikil sangat halus. Nah, dia didominasi oleh pasir yang itu yaitu pasir kasar dan pasir sangat kasar. Nah, sisanya ada pasir sedang, pasir halus sampai lumpur cuma 0,1. Nah, ini masuk kategori lumpur di sini. Nah, seperti itu cara analisis karakteristik sedimennya. Nah, ini cara yang sudah dimudahkan karena ada softwarenya. Kalau dulu kita harus analisis hitung-hitung manual sendiri, nanti dapat
dapat ukuran beratnya, kita hitung dengan persamaan-persamaan gunanya Excel persamaan tertentu, itu nanti keluar hasilnya, baru kita gambarkan, baru kita dapat persentase seperti ini. Iya. Nah, ini menggunakan perangkat Gradistat ini. Kemudian ada ini namanya segitiga Shepard, ya, segitiga Shepard. Jadi segitiga Shepard ini dibagi 3, kerikil, lumpur, dan pasir. Nah, ini titik, ini data kita. Nanti setelah kita analisis ya, udah keluar hasil ini, nanti di gravel sand mood diagram ini UTS sama Kak Eka kan, ada titik ini akan muncul seperti ini. Ini titik hitam yang di sini, ini muncul di sini ya, muncul di sini. Sampel kita itu masuk ke yang mana? Masuk kategori tipe yang seperti apa? Kalau kita lihat titiknya berada di gravelly sand atau area pasir berkerikil, seperti hasil yang ada di sini ya, grupnya. Nah, ini seperti ini. Nah, di gravel sand mood diagram ini tipe sedimennya ya, tadi pasir kasar, kerikil sangat halus. Nah, kemudian ada yang namanya grafik selanjutnya, hasil dari analisis itu ini kumulatif P atau partikel diameter. Nah, kumulatif P ini grafik yang menunjukkan sampel sedimen di sana ya, itu tipe pengendapannya di soft atau bedload atau suspend. Hal itu bisa kita lihat di sini. Ini labelnya bisa kita keluarkan. Oke. Nah, inilah yang nanti masuk ke skala Wentworth ya, oke. Nanti kita pindah ke situ. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti kita masuk ke slide kuliah lagi. Kita masuk ke slide kuliahnya. Nah, ini nanti akan saya share ke kalian. Oke. Nah, ini kita akan bahas grafik ini. Hah? Sengaja, Pi. Tadi di rumah sengaja. Pakai sepatu putih, we. Oke. Nah, ini hasilnya tadi. Nah, ini. Untuk membaca grafik ini tujuan grafik ini adalah grafik kumulatif P ini ya, grafik kumulatif P ini. Ini untuk melihat sedimen di daerah tersebut ya, itu transfernya atau perpindahannya itu secara bergelinding di dasarkah, mengendap, atau terbawa dari satu tempat ke tempat lain. Cara melihatnya adalah dari membaca grafik tabel di sini, dibantu dengan penggunaan tabel Wentworth atau Wentworth scale yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, bentar. Nah, ini tugasnya nanti ya. Nah, ini. Jadi ini diagram yang untuk X-nya, aksis yang X, ini min 2 sampai 4 itu menunjukkan P. P ini ukuran butir kumulatif sedimennya. Oke. Jadi kita bisa lihat data kita itu dari min 2 sampai 4. Itu artinya data kita ada di sini, batasnya dari min 2 sampai 4 di sini. Oke. Nah, kalau misal dia bisa aja nanti data kita kalau didominasi lumpur, bahkan mungkin partikel diameternya bisa sampai di atas 4, oke? Nah, karena kita udah sampai sampel kita itu hanya 0,1% lumpur, maka sampelnya hanya sebatas dari kerikil sampai pasir, oke? Nah, kita lihat di sini untuk skala minus 2 sampai minus 1 ini biasanya transpornya kerikil, oke? Kerikil yang di dasar, yang menggelinding atau rotasi, yang melompat-lompat di dasar. Kan ada tuh yang di slide pertemuan yang lalu tentang pola ini ya, pola pergerakan sedimen di dasar ya. Nah, minus 2 sampai minus 1 ini biasanya pola
transport untuk sedimen dasar yang didominasi kerikil. Oke? Nah, untuk pasir ya, itu untuk pasir biasanya dari bawah -1 ya, mulai dari sini sampai ke sini nih. Di bawah 4. Dari -1 sampai di bawah 4. Kurang dari 4 ya, sorry. Bukan pas 4. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau pola grafiknya seperti ini, kita lihat dulu -2 sampai -1. Oke? Nah, -2 sampai -1 berarti data kita itu sekitaran sini. Oke, ya? Seperti ini. Nah, kira-kira di sini data kita sampai ini dia, sorry ya. Nah, polanya seperti ini. Dari -1 ini untuk yang gravel, oke? Untuk yang gravel atau kerikil. Nah, kemudian kita lihat yang -1 sampai sebelum 4. Nah, ini. Berarti dari sini sampai ke sini. Oke? Dah? Ya? Nah, dari grafik yang seperti ini saja ya, kita bisa lihat yang paling mendominasi itu itu yang paling mendominasi kerikil atau pasir, itu yang pertama. Oke? Ya. Karena dia dibagi 3 pergerakan sedimen itu kan. Dasar, permukaan sama kolom air. Yang dasar ini biasanya sedimen yang kasar, kerikil, batu, oke? Kalau yang di permukaan ini biasa yang tipe lumpur, yang mengendap ke permukaan, dari permukaan mengendap ke dasar. Nah, itu yang suspend, itu yang lumpur. Nah, kalau pasir dia yang ketiga, dia yang dissolve, hanyut, begitu. Nah, jadi kita kan tahu nih, data kita sangat didominasi grafik dari -1 sampai 4 kan gitu ya. Yang paling panjang grafiknya. Oke? Nah, bisa kita ketahui bahwa jadi kita bisa simpulkan bahwa sedimen di lokasi tempat kita mengambil sampel itu, transport sedimennya atau perpindahan sedimennya itu secara dissolve atau hanyut gitu. Tapi kalau ternyata grafik kalian dari -2 sampai -1 itu tegak seperti ini ya, tegak, dia nggak sampai ke 4, nah ini kita bisa tahu ini sedimennya sedimen dasar. Yang dominan adalah bagian -2 sampai -1, bagian kerikil ini gitu. Tapi karena di sini kita bisa lihat grafik kita itu adalah bagiannya yang paling dominan itu adalah dari sini ke sini, dan kita juga tahu dari hasil awal bahwa sedimen kita hasilnya adalah tipe pasir yang paling besar persentasenya sampai 89%. Jadi sebenarnya dari data itu saja, tanpa melihat grafik ini, kita bisa tahu transport sedimen yang paling dominan di sini adalah tipe transport yang dissolve atau hanyut, bukan yang ngendap atau menggelinding di dasar seperti itu. Oke? Nah, itu model cara membaca grafiknya. Nah, tapi ini tanpa grafik ini pun kita juga udah bisa tahu. Pokoknya kalau yang dominan itu kerikil, dia pasti transportnya dominan di dasar, menggelinding atau berotasi atau melompat-lompat, yang disebut saltasi apa, saya agak lupa namanya. Tapi kalau didominasi pasir, ini dia pasti yang sistemnya hanyut, terbawa arus, dissolve. Tapi kalau dia didominasi mud atau lumpur, ini dia pasti yang suspend, pengendapan. Karena dia pengendapan dari permukaan ke kolom air. Oke? Nah, itu kita dari persentase grain size itu aja kita udah bisa tahu sebenarnya ini tipe transportnya seperti apa. Nah, begitu cara melihat atau membaca data grafik analisis sedimen. Oke? Nah, Excel tadi, Gradistat tadi akan saya kasih ke kalian ya, untuk kalian simpan. Jangan lupa ya, itu disimpan, kalau untuk dikerjakan di copy dulu, diduplikat dulu supaya nggak ngerusak Gradistat aslinya. Nah,
Nanti saya akan share juga data buat kalian latihan ya. Jatuhnya sih tugas. Datanya nanti setiap orang sama. Oke? Datanya tiap orang sama. Nanti saya akan kasih 2 data ya, 2 data. 1 orang 2 data plus gradistatnya juga nanti akan saya share setelah ini di Google Classroom ya. Saya share, nanti kalian bisa langsung download. Gunakan data tersebut seperti yang saya kerjakan tadi. Terus kalian buat laporan penjelasan singkatnya. Menjelaskan misalkan dia tipe sedimennya adalah seperti yang kita dapat tadi misalkan ya. Kalian jelaskan biasanya tipe sedimen seperti ini tuh karakteristik tipe sedimen di perairan yang seperti apa begitu. Kalian cari referensinya. Oke? Kalian jelaskan seperti itu, termasuk kalian jelaskan juga dari data, dari hasil yang kalian analisis, pola transportnya seperti apa, seperti itu. Nah, kalian semakin banyak referensi yang kalian isikan di dalam laporan itu, makin bagus nilainya. Nggak usah pakai pendahuluan, nggak usah pakai apa, langsung aja penjelasan, diketik aja nama kalian, NIM, kemudian langsung jelaskan dari hasil yang diperoleh begini, kayak membuat laporan praktikum biasa lah gitu. Oke? Jadi saya akan kasih tugas ini sebenarnya contoh supaya kalian bisa praktekkan sendiri gitu ya. Biar kalian juga nggak bingung juga. Jadi kalian coba-coba aja di rumah sendiri ya. Jadi jangan lupa intinya satu, softwarenya copy dulu. Jangan pakai yang aslinya ya. Tapi kalau udah telanjur kepake yang aslinya gampang sih sebenarnya, kalian download aja nanti di Google Classroom-nya lagi gitu ya. Nanti datanya akan saya share juga ke kalian. Oke? Itu aja kuliah hari ini. Nanti masih ada 2 kali materi, setelah itu baru kita UTS ya. Minggu depan kita akan masuk ke materi tentang parameter fisika laut, dan mudah-mudahan selesai dalam satu pertemuan aja. Itu aja ya untuk hari ini. Oh iya, lupa. Saya absen dulu. Ingatkan kalau ada yang nggak masuk, diingatkan ini ya. Ada tugas bilang gitu. Dikumpulnya minggu depan ya. Paling lambat kumpulkan minggu depan, upload aja ke Google Classroom ya. Nanti materi ini sama contoh gradistatnya dan contoh data yang harus kalian kerjakan saya share malam nantilah setelah selesai sama kelas yang satu lagi. Saya absen dulu ya. Tadi saya sudah sempat ngabsen sih sebentar. Cuman jadi yang saya panggil ini yang namanya saya nggak nampak aja ya. Kalau yang nggak saya panggil berarti udah terabsen sama saya. Muhammad Ramdhani. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Asdi Wijaya. Hadir, Pak. Ada. Aksyal Sumantri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Santi. Pak, saya hadir, Pak. Muhammad David, Pak. Ini tak nyimak nih berarti nih. Tadi lagi ini, Pak. Lagi ke WC, Pak. Lupa pula izin. Andika Rianto. Ini yang saya panggil yang belum saya absen aja. Ada Andika Rianto. Ada ya. Delvian. Hadir, Pak. Oke, Erika. Hadir, Erika Pak. mana? Ada. Oke. Ada, hadir, Pak. Wes, hadir semua rupanya. Yuk. Oke, terima kasih buat hari ini. Nanti materinya saya share ke Google Classroom ya. Mungkin nanti malam lah ya, bareng sama tugasnya Jadi ini yang nggak Bapak nampak aja yang Bapak panggil. Silakan kumpulkan paling lambat jam 1 minggu depan ke Google Classroom kita ya. Yang mau ngumpul sebelum itu juga bagus. Semakin cepat ngumpul ya. Kalau yang ngumpul duluan adalah nilai-nilai tambahnya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah ngikuti kuliah saya hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Pak. Yuk, siap Kita semua. Yuk, sama-sama.